Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, terjadi ketegangan di menit-menit akhir pertandingan babak kedua antara Shohoku melawan Kainan. Sakuragi yang berhasil menguasai rebound, melakukan kesalahan dengan mempassing bola ke arah Takasago, menyebabkan tim Shohoku mengalami kekalahan pertamanya dalam kualifikasi kejuaraan nasional. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Pasca kekalahan melawan Kainan, suasana Shohoku berubah. Di kelas, para pemain terlihat kelelahan. Kelopak mata mereka berat, tubuh mereka lunglai di atas meja. Kenangan pertandingan kemarin masih membayangi, meninggalkan jejak rasa bersalah dan tekanan. Tidak ada sosok Akagi di kelas, cederanya memaksa kapten tangguh itu untuk absen. Sakuragi pun tak tampak, dan seperti biasa, tanpa penjelasan. Sore harinya, di lapangan basket, Ayako memimpin latihan dengan semangat tak tergoyahkan. Dua pertandingan tersisa menjadi taruhan hidup mati bagi Shohoku. Di pinggir lapangan, Ayako mengingatkan mereka, kekalahan lagi berarti akhir dari perjalanan menuju kejuaraan nasional. Sorot matanya tajam, memancarkan keyakinan bahwa tim ini masih punya harapan. Mitsui berdiri di tengah para pemain, memberikan suntikan semangat agar jangan menyerah, menginspirasi rekan-rekannya untuk berjuang lebih keras. Semangatnya menular, namun ada sesuatu yang kurang. Tiba-tiba, Akagi muncul. Meski berjalan dengan kruk, tubuh besarnya tetap memancarkan otoritas. Cedera itu tidak cukup untuk menjauhkan dirinya dari tim. Ia datang untuk memastikan latihan berjalan dengan serius. Namun, matanya menyipit saat menyadari absennya Sakuragi, tidak ada yang tahu. Mitsui menduga Sakuragi masih dihantui rasa bersalah akibat salah passing yang membuat Shohoku kalah. Di sebuah taman, sekelompok orang bermain basket, suara bola memantul dan keributan kecil memenuhi udara. Dari luar lapangan, Sakuragi berdiri sendirian. Tatapannya kosong, pikirannya penuh dengan ingatan tentang momen krusial yang menghancurkan perjuangan timnya. Salah satu passingnya menjadi penentu kekalahan. Bayangan itu terus berulang, membayangi setiap langkahnya. Tiba-tiba, suara familiar menyapanya dari belakang. Haruko. Sakuragi tersentak, tidak siap bertemu dengannya. Rasa bersalahnya begitu dalam hingga ia memilih melarikan diri. Namun, Haruko mengejarnya. Dalam kejaran itu, Haruko tersandung dan terjatuh. Sakuragi berhenti, hatinya diliputi kekhawatiran. Ia bergegas menghampiri Haruko yang tampak kesakitan. Namun, kata-kata Haruko berikutnya membuatnya tercengang. Haruko mengatakan dirinya tidak akan pernah melupakan pertandingan kemarin. Sakuragi menunduk, yakin bahwa kesalahannya lah yang akan terus diingat. Namun, Haruko melanjutkan, dengan mengatakan tidak akan melupakan dang pertama Sakuragi yang luar biasa. Kalimat itu menusuk hati Sakuragi, tapi kali ini, dengan kehangatan. Haruko menambahkan, bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan, bahkan seorang jenius sekalipun. Ucapan itu membangkitkan kembali semangat Sakuragi yang sempat padam. Haruko pergi, meninggalkan Sakuragi yang masih termangu. Seseorang dengan postur percaya diri, Fukuda. Dengan sorot tajam, ia tampak menunggu kehadiran Sakuragi. Sementara itu, Sakuragi menyadari bahwa perjalanan belum selesai dan harapan masih ada. Anak buah Fukuda kembali dengan kepala benjol, membawa kabar buruk, sembari menirukan suara Sakuragi. Fukuda, bukannya kasihan, malah menyuruh mereka kembali ke Sakuragi. Anak-anak itu hanya bisa mengeluh dalam hati, menyadari bahwa misi mereka hanya akan menambah koleksi benjolan. Sementara itu, di sudut jalan, Sakuragi muncul. Tegap, dengan sombong khasnya, ia memandang Fukuda dari kejauhan. Kedua pria ini terlibat perang urat saraf tanpa sepatah kata pun, hanya saling menatap tajam seolah-olah pandangan mereka adalah duel tanpa akhir. Pada akhirnya, Sakuragi melenggang pergi dengan angkuhnya, meninggalkan Fukuda dan anak-anaknya yang terdiam.
Ketika anak-anaknya bertanya siapa sebenarnya Sakuragi, Fukuda menjelaskan dengan nada tenang bahwa Sakuragi adalah orang yang Sendo puji. Kalimat itu membuat mereka termangu. Dalam dunia mereka, pujian dari Sendo adalah sesuatu yang tidak sembarangan. Di tempat lain, suasana di ruang latihan Shohoku dipenuhi dengan determinasi. Para pemain berlatih tanpa henti, tubuh mereka penuh peluh, sementara sorot mata mereka menyiratkan tekad untuk menebus kekalahan. Namun, di sisi lapangan, Haruko duduk dengan wajah murung. Ia menyapu pandangan ke seluruh tim, tetapi sosok yang ia cari, Sakuragi, tidak terlihat. Malam tiba. Hujan deras mengguyur kota, namun Sakuragi terlihat berdiri di depan sekolah. Ia basah kuyup, tetapi tidak masuk untuk latihan. Sebaliknya, ia duduk di sudut ruang ganti, dan memandang kosong sembari menunduk. Dalam benaknya, bayangan pertandingan melawan Kainan terus menghantui. Ia merasa telah mengecewakan semua orang, terutama tim yang menggantungkan harapan pada dirinya. Tiba-tiba, lampu ruang ganti menyala. Sakuragi mendongak dan melihat Rukawa berdiri di ambang pintu. Tanpa bicara, Rukawa berjalan menuju lokernya, mengambil handuk, lalu melangkah keluar ke lapangan dengan tenang. Sikap dingin Rukawa yang biasanya tak memengaruhi Sakuragi, kini terasa menohok. Sakuragi semakin merasa bersalah. Sakuragi menyusul Rukawa, tetapi suasana tegang di antara mereka tidak terelakkan. Entah bagaimana, sebuah pertengkaran aneh pecah. Mereka saling menyalahkan, bukan kepada satu sama lain, tetapi kepada diri sendiri. Awalnya hanya perang kata-kata, tetapi emosi mereka meledak menjadi adu jotos. Tinju Rukawa mendarat di wajah Sakuragi, sementara Sakuragi membalas dengan kekuatannya yang luar biasa. Namun, di sela-sela pukulan, pengakuan atas kesalahan mereka membuat suasana menjadi berbeda. Mereka mulai memahami bahwa kekalahan bukan hanya kesalahan satu orang. Keesokan harinya, ruang kelas Shohoku terasa sepi. Bangku Sakuragi masih kosong. Tim Shohoku berpikir ia belum pulih dari rasa bersalahnya. Di lorong sekolah, Mitsui dan Miyagi berjalan menuju lapangan basket. Saat tiba, mereka melihat seseorang yang tidak mereka kenali sedang mengepel lantai. Kepalanya hampir botak, rambut merahnya dipangkas sangat pendek. Ketika orang itu menoleh, mereka terkejut ternyata Sakuragi. Mitsui dan Miyagi tidak bisa menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Gelak tawa mereka menggema, menarik perhatian pasukan Sakuragi yang juga tertawa melihat Sakuragi dengan gaya rambut barunya. Sakuragi hanya diam kaku, mengetahui bahwa perubahan ini adalah caranya menunjukkan penyesalan atas kekalahan tim. Namun, di antara gelak tawa, suara lembut Haruko terdengar mengatakan wajah Sakuragi terlihat manis dengan potongan rambut barunya. Wajah Sakuragi seketika merona. Tawa khasnya menggema, menghidupkan suasana. Meski jalan menuju kejuaraan nasional masih panjang, Sakuragi akhirnya menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ini adalah awal baru baginya, dan untuk Shohoku. Di sebuah gerbong kereta yang berguncang pelan, 3 berandalan menguasai hampir seluruh ruang di sana. Penumpang lain menghindari mereka, memilih berdesakan di ujung gerbong. Tawa keras mereka menggema, memamerkan keangkuhan tanpa batas. Namun, suasana berubah drastis saat kereta berhenti di stasiun berikutnya. Sakuragi Hanamichi melangkah masuk, rambut pendeknya yang baru dipotong memberi kesan garang yang lebih tajam. Matanya yang penuh percaya diri menyapu gerbong. Tanpa sepatah kata, hanya dengan kehadirannya, ketiga berandalan itu ciut nyali. Mereka beringsut ke sisi lain, berdesakan bersama penumpang lain, meninggalkan ruang yang sebelumnya mereka kuasai. Di sekolah Shohoku, perubahan ini membawa perhatian luar biasa. Rambut botak Sakuragi menjadi magnet kerumunan siswa. Mereka berbondong-bondong datang, mencoba melihat lebih dekat. Sakuragi, merasa terganggu oleh perhatian yang berlebihan, mengusir mereka dengan raut muka kesal. Di sudut sekolah, Yohei mendengarkan kekesalan Sakuragi tentang situasi ini. Namun, teman-temannya yang lain malah memanfaatkan kesempatan. Mereka sibuk meminta tarif kepada siswa yang ingin melihat Sakuragi lebih dekat. Bahkan di saat melihat potongan rambut baru Sakuragi, Nori terpingkal-pingkal.
Di tempat latihan basket, semangat terasa membara. Para pemain Shohoku, termasuk Sakuragi, mengasah keterampilan mereka. Pelatih Anzai tiba, berjalan perlahan sambil mengamati latihan. Pandangannya tertuju pada Akagi, yang telah pulih dari cederanya. Dengan suara pelan namun tegas, Anzai memanggil Akagi untuk mengumpulkan semua anggota tim. Saat semua berkumpul, pelatih Anzai melangkah mendekati Sakuragi. Tersenyum kecil, tangannya menyentuh kepala botak Sakuragi, memuji penampilannya. Namun, Sakuragi, dengan wajah kesal, malah memegang dagu Anzai, sebuah aksi yang spontan namun konyol. Rekan-rekannya langsung bereaksi, marah. Latihan segera dimulai dengan pertandingan internal, kelas 1 melawan kelas 2 dan 3. Mitsui bertindak sebagai wasit. Tim kelas 2 dan 3 diisi oleh pemain-pemain berpengalaman seperti Miyagi Ryota, Kogure Kiminobu, dan Yasuda Yasuharu. Sementara tim kelas 1 mengandalkan talenta muda seperti Rukawa Kaede dan Sakuragi Hanamichi. Permainan dimulai. Sakuragi mendapatkan perebutan bola pertama. Berlari dengan langkah besar, melompat tinggi, dan mencetak poin melalui dunk yang kini terlihat semakin matang. Latihan berlangsung intens, menampilkan permainan yang sengit. Di pinggir lapangan, Akagi berdiri mengamati perkembangan pesat Sakuragi. Dalam hatinya, ia mengakui, dari nol menjadi pemain berbahaya dalam waktu kurang dari 3 bulan adalah pencapaian luar biasa. Pelatih Anzai, yang diam-diam memantau dari bangku, berdiri. Dengan tenang, ia memanggil Mitsui untuk bergabung dengan tim kelas 2 dan 3. Tugas Mitsui jelas, menekan pergerakan Sakuragi. Mitsui tersenyum percaya diri, dan bersiap menjadi penghalang utama bagi sang Raja Rebound Shohoku. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.